lah. Itu memberatkan pengusaha. Itu salah satu contoh yang memberatkan pengusaha. Bayangkan kalau sebagian anggota DPR itu kan memang politisi dari daerah, ya, harus membuat undang-undang. Coba kepikirin nggak sih bagaimana? Coba banyak sekali, terutama masalah tenaga kerja. Justru sebagian ada yang menguntungkan pengusaha, tapi banyak juga yang merepotkan pengusaha. Banyak sekali, terutama masalah tenaga kerja. Justru sebagian ada yang menguntungkan pengusaha, tapi banyak juga yang merepotkan pengusaha. Ada 10 pasal lebih yang pengusaha bisa dipidana. Ada 10 pasal hanya ketenaga kerjaan. Ada 10 pasal. Apa-apa bisa lama-lama nanti seperti undang-undang ITE. Ya, lu meludah di depan orang pun nanti kau pencemaran nama baik. Katanya dulu misalnya satu undang-undang tenaga kerja itu kan masih banyak peraturan pelaksananya. Oke. Sekarang dibuat omnibus law, beberapa pasal dihapus. Berarti kalau kita membaca undang-undang nanti harus baca undang-undang lama, baca peraturan pelaksananya, baca undang-undang omnibus law. Enggak itu aja. Peraturan pelaksana omnibus law nanti bakal puluhan lagi. Jadi yang rencananya mau disederhanakan malah berarakan, malah anak beranak terus, ya. Jadi nanti seorang hakim atau pengacara di mejanya itu harus satu undang-undang harus dijajarkan semuanya sampai nanti permen-permennya semua nanti, dan itu akan menimbulkan bisa salah praktek nanti. Ya. Harusnya konsep yang benar. Saya ide omnibus law itu saya setuju, cuma draftingnya itu yang tidak tepat. Harusnya begitu tahu pasal ini tidak dicabut, langsung diambil undang-undangnya, dicetak lagi, kasih nomor baru dengan pasal yang sudah baru dan yang lama disatukan gitu loh. Iya. Jadi nggak pusing sekarang ini di berbagai tempat. Jadi apa namanya? Jadi ricuh. Yang paling bikin ricuh nanti peraturan pelaksananya itu omnibus law ini bakal bukan hanya bunting tapi anak beranak nanti. Anak beranak, ada PP, ada Kepres, ada Permen, ada segala macam. Itu baru kepentingan kerja, belum lagi nanti semua bidang usaha. Ya itu yang bikin dalam pelaksanaan tadi jadi pusing. Kalau pusing, salah pengertian karena terlalu banyak yang harus dibaca, bisa jadi salah praktek. Ya pasalnya undang-undang tenaga kerjaan, pasal ini copot, buang, cetak lagi undang-undangnya. Kasih nomor baru, isinya lengkap semua, satukan semua yang lama yang masih berlaku dan yang baru, selesai. Jadi nanti hakim itu kalau sidang bakal di mejanya itu omnibus law udah setebal apa itu? Udah 1 meter, ya kan? Terus di sampingnya undang-undang lama, di sampingnya lagi 1 meter peraturan pelaksana. Ya meja sidang nanti penuh dengan peraturan. Itu karena yang bikin konsepnya itu bukan praktisi. Ya Pak. Ajis itu junior saya dulu, Ajis wakil ketua DPR itu junior saya dulu itu. Entah kenapa dia bisa begitu. Ya, nanti bakal ada hal yang sangat menguntungkan buruh. Di undang-undang omnibus law disebutkan melanggar ketentuan pesangon pidana 4 tahun penjara. Berarti orang nanti nggak usah capek-capek lagi gugat ke PHI, pengadilan PHI, langsung aja LP. Iya benar. Kalau sudah di LP, pengalaman saya, majikan itu nggak mau pusing daripada gue di BAP di Polda, udah deh bayar pesangonnya aja deh. Karena kalau dia BAP di Polda berarti dia harus sewa pengacara. Bisa-bisa honor pengacara lebih besar dari pesangon. Nanti kasus perburuhan bakal lebih banyak di polisi dibandingkan dengan undang-undang ITE. Iya. Ya, undang-undang ITE pencemaran nama baik kan rame banget di kepolisian. Bikin polisi sibuk, ya. Tante ini maki, tante ini ITE, nyindir istri orang ITE. Padahal di Singapura di mana-mana itu bukan pidana, ya kan? Nanti bakal ditambah dengan ketenaga kerjaan, dikit-dikit pidana. Jadi ini malah menyusahkan investor asing. Ya, sangat menyusahkan. Nanti tanya ke Pak Rosan deh, kenapa itu? Kan dia tim, dia tim ketua satgas dia. Ya benar.
Ada satu lagi yang sekarang ini sangat dikeluhkan oleh pengusaha. KPPU, persaingan usaha. Kamu tahu nggak di sana perkara yang sangat, aduh, istilahnya itu perkara bisnis gede-gede, take over, monopoli, aduh benar-benar raksasa semua di sana. Yang ngawasin siapa? Nggak ada pengawas. Artinya apa? Karena cuma KPPU, dia yang menentukan siapa yang diperiksa, dia yang menentukan siapa yang sidang, dia yang menghukum. Bayangkan apa yang bisa terjadi. Apa yang bisa terjadi. Dan sekarang sanksinya 100 miliar maksimum. Anda tahu kan gaya Indonesia? Anda tahu kan gaya Indonesia? Ya. Daripada gue pusing ya cincai lah gitu loh. Cincai lah. Udah ngopi yuk gitu loh. Itu kalau KPK jaksanya, penyidiknya polisi ada, penuntutnya ada, ya. Oke. Halo? Tapi Ya. yang mengadili pengadilan luar. Ya kan? Dan ada KPK-nya ada dewan pengawas, pengadilannya ada komisi yudisial. KPPU nggak ada. Iya, dia sendiri. Anda kalau tahu di sana betapa empuk-empuknya perkara, besar-besarnya perkara. Aku sendiri jadi ngiler, aku jadi pengen deh kerja di KPPU. Itu loh. Iya, Pak. Itu memberatkan pengusaha. Itu salah satu contoh yang memberatkan pengusaha. Itu salah satu contoh yang memberatkan pengusaha. Dan banyak yang sudah mengeluh ke saya. Termasuk satu saya lagi pegang kasus Grab. Kenapa, Bang? Grab itu dituduh hanya karena punya aplikasi, dituduh melakukan integrasi vertikal. Padahal pengertian integrasi vertikal adalah kalau misalnya Anda punya pabrik super mie atau mie, Anda juga punya pabrik tepungnya, Anda punya pabrik berasnya, jadi dari hulu ke hilir kau kuasai kan? Ya. Itu integrasi. Atau Anda punya pabrik mobil, tapi Anda punya pabrik baja untuk bajanya, Anda punya pabrik ban, Anda distributornya, itu integrasi. Ya kalau aplikasi sama mobil apa kaitannya? Kalau aplikasi kan integrasinya kan gadget, signal, ya kan? Pemilik aplikasi bukan pemilik pabrik mobil. Ya itulah contohnya benar-benar sangat keterlaluan. Sekarang ini hanya disorot di perkara korupsi di KPK. Anda tahu nggak perkara di KPPU itu? Aduh, kalau perkara korupsi di KPK kan paling pejabatnya korupsi 2M, ya kan? 1M. Kalau perkara bisnis di KPPU, itu raksasa semua. Tender, take over, pengambil alihan, oligopoli, monopoli, penguasaan pasar. Jadi sekarang kalau membaca undang-undang draft undang-undang RU Omnibus Law ini, apapun bisa dipidana majikan. Ya, apapun bisa dipidana. Nggak bayar pesangon pidana. Nggak bayar melanggar upah minimum pidana. Ya. Nggak ada majikan yang mau di BAP di polisi. Mendingan bayar pesangon deh katanya. Jadi menguntungkan siapa? Menguntungkan buruh. Banyak yang merugikan. Kalau yang jelas KPPU itu jelas itu sangat memberatkan pengusaha. Dan itu bukan pengusaha kelas kecil lagi, itu yang kakak-kakak, yang investor gede. Lu di KPPU itu sekarang lu dipanggil nggak ngasih dokumen berdasarkan draft yang ada, bisa kena penjara atau 5 miliar dendanya. Jadi benar-benar jadi kayak dewa yang sangat harus dihormati. Kalau benar itu konsepnya ya. Karena di konsep saya baca begitu. Nah itu makanya sekarang sebenarnya agak ragu ini seminar, kok yang mana yang saya ikutin gitu loh, pusing. Belum lagi PP-nya belum keluar, padahal justru yang paling utama itu gaya Indonesia itu PP-nya yang sangat menentukan. Jadi mungkin nanti harus diulang lagi seminar ini sesudah keluar PP semua. Tapi siap-siap di meja kita. Siap-siap di meja kita akan penuh dengan berbagai peraturan. Sinkronis.
Kalau saya berpendapat, pengalaman saya 36 tahun sebagai pengacara, dengan ratusan mungkin sudah ribuan perusahaan, yang mereka paling investor itu yang paling mereka sangat tidak suka adalah enforcement penegakan hukumnya. Di Indonesia ini banyak undang-undang udah jelas banget, tapi begitu pas pada saat perkara kok jadi penafsirannya menjadi pelin-pelan. Ya karena siku sana sini gitu loh, bermain gipat gulipat akhirnya menang. Betul. Lihat Inggris. Gulipatnya itu. Inggris undang-undang atau common law. Inggris itu kan awalnya tidak ada undang-undang. Kan common law itu kan berdasarkan jurisprudensi. Iya benar. Tapi ternyata penegakan hukumnya sangat bagus. Karena apa? Mentalitas. Gitu loh. Lihat hampir semua negara common law. Yang harus disorot itu antara lain adalah pencemaran nama baik. Di negara maju tidak ada pencemaran nama baik itu pidana. Singapura, Inggris, Amerika, lihat itu antar presiden di Amerika itu saling caci maki, ada yang dibilang lu badut atau apa, itu pun bukan pencemaran nama baik. Makanya itu Pak Jokowi lupa sih manggil Hotman Paris sih, karena sangat menentukan itu adalah kenyataan dalam praktek, gitu loh. Iya kan? Bayangkan kalau sebagian anggota DPR itu kan memang politisi dari daerah, ya harus membuat undang-undang. Coba kepikirin nggak sih bagaimana coba? Roh undang-undang itu kan perlu pengalaman yang sangat dalam agar bisa membuat undang-undang yang bagus. Ya. Sekarang dari konsepnya aja udah pasti nanti nggak kehitung deh. Undang-undang Omnibus Law akan melahirkan berbagai anak peraturan pelaksana yang nggak kehitung jumlahnya. Maksud mau menyederhanakan malah, aduh.